Selamat pagi anak-anak. Mari kita mulai pembelajaran kali ini. Sebelumnya kita berdoa dengan membaca Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anakku kelas 9, perlu kalian ketahui ya anak-anak, kita lanjut pada materi sebelumnya yang belum tuntas. Kemarin sudah saya terangkan mengenai penyebaran agama Islam tahun berapa sampai berapa, abad berapa sampai berapa. Kemarin sudah tahu ya. Sekarang jalur penyebaran Islam di Nusantara. Yang pertama bisa dikatakan melalui jalur perkawinan. Ya kan seperti ini anaknya kronologinya. Mereka orang-orang dari Persia, Gujarat, Arab atau India sana, orang-orang Muslim dari timur sana, kemudian mereka mau berdagang ke Cina. Nah, sebelum mereka sampai di Cina, berlayar ke sana, singgah di pesisir pantai Sumatera bagian utara. Nah, bersinggahnya dalam rangka apa? Ya, membeli kebutuhan pokok, membeli kebutuhan-kebutuhan yang akan dibawa sebagai bekal untuk berdagang di Cina. Nah, di situ singgah. Nah, kemarin kan sudah saya terangkan mengenai abad 7, abad 13 sampai 15 dan seterusnya. Nah, ini jalur penyebaran Islam salah satunya melalui perkawinan. Nah, ketika mereka singgah di pesisir pantai utara sana, mesti ini ya kenal satu sama lain antara orang-orang Nusantara dengan orang-orang sana. Nah, terjadi yang namanya perkawinan. Kemudian anak mereka dididik agama Islam. Kemudian di mana mereka mendidik? Di samping di rumah, mereka juga mendirikan pondok pesantren atau bisa disebut sebagai jalur pendidikan. Nah, di samping melalui jalur perdagangan, perkawinan, pendidikan, juga mereka diberi kesenian, diberi ajaran-ajaran kesenian Islam di sana. Nah, melalui akulturasi seni budaya. Nah, itu salah satunya ya anak-anak. Jadi perlu kalian diingat bahwa penyebaran mereka salah satunya ada perkawinan, perdagangan, pendidikan, dan seni budaya. Ditambah lagi tasawuf. Nah, kita lanjut selanjutnya. Lah, faktor-faktor apa saja yang mendukung penyebaran Islam cepat berkembang di Indonesia? Salah satu, ajaran agama Islam itu sangat sederhana, sangat mudah dimengerti anak-anak, alias mudah diterima. Yang kedua, syaratnya mudah, hanya cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat saja sudah bisa masuk Islam. Nah, baru mereka melanjutkan ke ajaran-ajaran Islam lainnya. Tapi yang pertama kan mudah, jadi mereka menganggap Islam itu gampang, mudah. Nah, yang ketiga, Islam tidak mengenal kasta. Ini perlu kalian perhatikan. Islam tidak mengenal kasta, dalam arti tidak membeda-bedakan antara orang bangsawan, orang kaum sudra, brahmana, dan lain sebagainya. Orang kecil, rakyat kecil, itu tidak ada bedanya, mau petani atau sampai kasta yang terendah pun misalnya, dan tertinggi pun, itu tidak ada bedanya di dalam agama Islam. Yang keempat, faktor yang mendukung penyebaran Islam cepat berkembang, yaitu
upacara-upacara keagamaan sangat sederhana. Tidak perlu biaya banyak. Ya. Islam itu sangat mudah. Islam disebarkan dengan cara damai, yaitu lewat kesenian-kesenian dan akulturasi budaya. Itu juga salah satu faktor yang mendukung penyebaran Islam cepat berkembang di Indonesia. Dan faktor yang lain yaitu jatuhnya Majapahit dan Sriwijaya. Setelah Majapahit jatuh dan Sriwijaya jatuh, Islam menyebar cepat. Nah, saluran-saluran penyebarannya bagaimana? Nah, ini di Indonesia pada abad 13 sampai abad 16 perlu kalian ketahui, tadi sudah saya singgung, yaitu melalui perdagangan, perkawinan, kesenian, akulturasi dan asimilasi budaya dan pondok pesantren. Nah, itu perlu kalian pelajari. Jangan lupa sambil dilihat bukunya ya. Kemudian kerajaan-kerajaan Islam. Nah, kerajaan Islam yang pertama di Nusantara, kalau ada pertanyaan kerajaan Islam yang pertama di Nusantara itu kerajaan mana ya? Jawab, kerajaan Samudrapase. Perlu kalian ketahui ya. Kerajaan ini terletak di sekitar Lok Sumawe, Aceh. Nah, ini raja yang pertama adalah Sultan Malik As-Saleh. Ingat itu ya, jangan sampai lupa. Kemudian selanjutnya ini masih di wilayah Sumatera, ada kerajaan Aceh. Nah, ini. Kemudian kita lanjutkan. Lalu kerajaan Islam yang pertama di Jawa itu di mana? Yaitu ada kerajaan Demak. Nah, jangan lupa orang-orang yang Demak ini anak-anak yang asli dari wilayah Demak. Kerajaan Islam di Jawa yang pertama adalah kerajaan Demak, yang mana dulu bernama Bintoro Demak. Nah, ini perlu kalian ketahui. Di antara rajanya ada Raden Patah, ada Pati Unus, ada Sultan Tergono. Ini perlu kalian ketahui. Kemudian ada kerajaan Pajang, ada kerajaan Mataram Islam. Nah, ini perlu kalian ketahui anak-anak. Selanjutnya, selain di Jawa, ada kerajaan-kerajaan lain seperti ada kerajaan Banten, kerajaan Cirebon. Itu nanti kalian bisa pelajari anak-anak di buku modul LKS atau buku bacaan yang Pak Guru berikan ke kalian kemarin. Kalian bisa pelajari di sana. Nah, kemudian lanjut ada kerajaan Islam di Sulawesi. Di antaranya di Makassar sana ada kerajaan Gua Talo, kerajaan Ternate, kerajaan Tidore. Nanti kalian bisa baca ya, pakai buku yang Pak Guru berikan biar lengkap. Nah, karena waktunya ini terbatas, nanti Pak Guru tidak bisa menerangkan satu persatu. Nah, ini perlu kalian ketahui ya. Nah, anak-anakku semua, karena waktu kita terbatas, tidak cukup. Untuk itu jangan lupa tetap semangat ya, semangat walaupun kita daring tidak bisa selalu tatap muka. Kalian harus tetap semangat. Jangan lupa jaga jarak. Kalau bepergian selalu pakai masker, jangan berkerumun ya. Hati-hati dan selalu tetap berdoa. Jangan lupa ya. Itu yang kalian pelajari, buku-buku yang Pak Guru berikan kemarin dan materi yang hari ini saya sampaikan, jangan sampai lupa diputar dan diingat terus ya. Sampai di sini anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.